itu nampak penampakan ke kamera apa sana. Salam Pancasila. Halo, salam Pancasila, ada yang monitor. Saya dukung salam Pancasila 1.000.000%. Asalkan Pancasila yang berlandaskan ayat suci Al-Quran tiap sila. Sila pertama sesuai QS 112 ayat 1 sampai 4. Sila kedua sesuai An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 135. Sila ketiga sesuai dengan QS Al-Hijrah 13 ayat 13. Sesuai dengan ayat suci Al-Quran yang melandasi sila keempat, yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 38. Yang melandasi sila Pancasila yang kelima adalah sesuai Quran surat An-Nahl ayat 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah akibatnya karena menyepelekan dengan putaran 25 syahadat. Akhirnya rukunnya rukun iman 2 sampai 6 dan rukunnya rukun Islam 2 sampai 5 jauh dari menuju tepat sasaran. Karena apa? Karena sholat itu adalah berarti bahasa Indonesia. Ingat, saat tidak ada kesaksian, tidak ada yang disaksikan, tidak ada sadar yang menyaksikan di rukun Islam yang pertama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama terpimpin dengan dua amanah Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Nafsu dibiarkan untuk memimpin atau kita jadi korban yang dipimpin hanya akan membuat liar 6 tabiat binatang yang disularkan setan kepada manusia, yaitu namanya dalam bahasa Arab saka, sorib, kotil, mutawakisi, kaslan, dan zahna. Ahli bahasa Indonesianya silakan tanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama kaum tidak menuntut banyak kepada para pangulu, juga tidak banyak menuntut kepada pejabat jajaran pemerintahan NKRI. Kami hanya menuntut cukup konsekuen dengan sumpah jabatan masing-masing yang walaupun berbunyi beda tapi maksudnya sama, yaitu bersumpah demi Allah disaksikan Al-Quran 30 juz. Cukup itu saja. Sekian, terima kasih. Bagaimana mungkin mau membela Pancasila karena belum secara akbar mengerti Pancasila itu dilandasi ayat suci Al-Quran tiap sila, minimal 1 versi dari 7 versi yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu perjalanan ketika menjajah adat Ambo di Pekanbaru Juang, tadi malam menginap di rumah
1,2. Dari tadi melewati Batangai Bangke jo Batangai yang hanya buang ke Sinamar. Mulai berjalan oleh itu sampai Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Himbauan usulan kepada sesama keturunan ranah Minang dari rantau Jawa Pesisir maupun di daerah perantauan di luar dan dimaksud daerah rantau oleh leluhur untuk mendukung program percepatan pemerataan pengetahuan pemahaman ABS-SPK baik secara hukum maupun secara sejarah plus makna tersirat dari bahasa leluhur. Meminta dukungan untuk di-share, dibagikan video nanko ke grup FB, Instagram ataupun WA. Mudah-mudahan tercapai keinginan awak untuk bela salika ranah Minang dari rantau Jawa Pesisir. Allah Pak Nangko kenyataan sama-sama awak saksikan, awak cali, awak danga, awak rasukan, tentulah keprihatinan awak tumbuh. Dan nambualah mempersiapkan secara terkurikulum program penyadaran pengkaderan secara terkurikulum. Untuk lebih lengkapnya pertama cainya Pak ayo iko kini gue lah muncul undang-undang nagari apa status adat selingkah nagari wak nilai sesudah muncul adat selingkah nagari apa itu awak-awak aja lah lain nagari situ urus itu nagari dan urus kini gue enggak masalah itu urus anak orang gue kadang mampai awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih setia di channel ini. Pada postingan konten berikutnya akan saya uraikan sekilas bagaimana caranya mengajukan pertanyaan kepada para YouTuber, terutama yang memakai bahasa atau memposting atau ada konten adat bahasa di Sara bahasa di Katabulo, konten adat nanampe, dia berbahasa adat nanampe atau dia berbahasa adat selingkah nagari, ya. Sebagai contoh kepada para YouTuber yang memakai istilah ABS-SPK, itu dia harus tahu sejarah adat secara sebumi, sejarah adat secara suatu wilayah, kapan ada manusia di suatu wilayah yang dia sebut-sebut nama tokoh, yang dia sebut-sebut era kerajaan dan era kesultanan, era Pengulu Datuk Pendito Malik Nanti Jurubelang, ya. Itu diawali dari saya tanya kepada dia tahunnya, dan saat dia menyebut nama tokoh, tanya kepada dia tahun kapan hidupnya dan wafatnya tokoh yang dia sebut, ya. Dan termasuk era kerajaan, tahun berapa era kerajaan di suatu wilayah, kapan mulai, kapan runtuh, bagaimana dinamika, dan termasuk juga kapan era kesultanan di suatu wilayah, kapan muncul, kapan ada apa hubungannya dengan kiri kanan wilayah tetangga. Satu lagi, terutama kepada YouTuber Makati, Nyi Perpati, Datuk dan Sebatang dan lain-lain, itu yang menetapkan adat sebatang panjang. Dan apakah pakaian Bundo Kanduang, pakaian adat itu adalah itu adat, ya?
pakaian itu berdaya. Karena di channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi. Silahkan jika ada saudara-saudari yang mengelola link Zoom untuk webinar. Nah, itu kan kira-kira bisa 100 orang. Semoga kita tidak lanjuti apa-apa yang ada di Facebook, apa-apa yang bersumber dari banyak link YouTube. Nah, sepotong-sepotong, nah, itu nggak pakai, tapi boleh juga ikut. Yang penting rujukannya jelas dan tidak bikin rusuh, ya. Nah, boleh ikut. Nah, yang dibutuhkan itu adalah yang merasa dirinya memang komplit. Nah, seperti saya saya menunggu-nunggu selama ini siapa yang bakal mengaku dia yang paling mengetahui sejarah, atau siapa yang berani menantang seluruh orang Minang maupun di rantau atau apa yang ahli sejarah. Nah, ya saya menunggu. Nah, jadi sementara saya menunggu, ya saya dulu yang mulai, saya menantang semua keturunan anak Minang dari rantau posisi. Siapa yang paling menguasai sejarah? Nah, mari kita duduk, ya. Kalau mau secara publik boleh, secara pribadi juga boleh, tetapi harus ada. Nah, yang jelas saya bisa mengelola 9 datuk di kampung. Saya menggagas sampai acara puncak. Nah, tanya saja ke Kenagarian saya, Negarian Kacang, ya. Nah, terus masing-masing datuk itu ranji tahun 1200 saja nggak ada. Jangankan ranji tahun. Nah, dan sementara saya yang ranji tahun 1200 itu saya megang. Nah, penghulu tadi nggak ada. Dan malahan ada yang rata-rata penghulu itu tidak ada mencatat sama sekali silsilah dinamika kaumnya. Populasi kaum tidak ada. Nah, begitu. Nah, karena kalau membahas sejarah harus erat keterkaitannya dengan ranji silsilah. Dan itu tidak memakai jalur ibu. Walaupun sekarang kenyataannya memakai matri akad. Nah, ya, dan jalur matri akad itu adalah untuk menghilangkan silsilah darah. Cuman orang menganggap yang kebohongan itu yang apa, dia menganggap itu yang kebenaran. Nah, gitu ya. Nah, banyak hal-hal sebenarnya lagi ya, dan itu butuh kajian. Nah, jadi kembali kepada awal, itu saya sebut di awal itu minimal 5 perkara. Hal-hal bodoh, hal-hal yang diciptakan untuk pembodohan. Yang dibodohkan pertama kali itu pemimpin, dan si pemimpin itu merasa itu yang benar. Dan si pemimpin ini karena merasa itu yang benar, disampaikan pula kepada bawahan. Nah, jadi berapa kali bodoh yang di bawah? Coba. Nah, termasuk kisah Malin Kundang itu ya. Itu tidak ada berdasar sama sekali. Mau dimasukkan ke sejarah kerajaan, sejarah keseluruhan, tidak bisa masuk. Apalagi dimasukkan ke sejarah era Nabi, tidak cocok sama sekali. Tetapi dianut. Kita bantah itu sebagai dia mengucapkan itu legenda. Oh ya, harusnya kalau legenda itu kan diciptakan atau mistis atau apalah. Mistis pun masih kenyataan loh. Ini legenda. Nah, kalau legenda ini memang ada, tidak berdasar. Cerita rakyat yang nggak jelas. Nah, itu Malin Kundang. Begitupun dengan Datuk Maringgi, tidak jelas dari kerajaan mana. Nah, jadi kalau dikumpulkan saya bilang minimal 5 tadi itu banyak sebenarnya. Terutama sebab-sebab dari yang 5 poin tadi itu dia mengakar. Kalau udah berdasar kepada 5 poin itu semuanya nggak jelas itu. Dasarnya aja ngawur. Gitu loh. Jadi untuk anak-anak Unan, untuk anak isi, saya sudah coba ya. Saya coba mendatangi beliau juga, ketua Elkam. Itu semua itu takut dengan kebenaran loh. Karena dia tidak mau merubah menjadi lebih baik. Dia takut yang keadaan seperti ini jadi kacau, orang jadi hilang pegangan, kata dia. Nah, jadi itu kan berarti secara tidak langsung dia lebih suka melanjutkan kesesatan daripada kebenaran yang saya perlihatkan. Nah, bagaimana? Ini belum kita lagi bicara maknawi loh, di hal sejarah dulu, karena maknawi ini tergantung sejarah. Jelas sejarah asal-usulnya, jelas sanadnya, baru kita bicara maknawi. Nah, begitu ya. Jadi tolong dibagikan video ini ke channel YouTube ini.
terutama kepada badan terkait, Elkam, KAN, Wali Nagari, bupati, masing-masing bupati, Sumbar, masing-masing wali kota, lanjutkan ke gubernur, silakan lanjutkan ke Maudi, ya, silahkan lanjutkan kepada yang sekira berkuasa menganggarkan anggaran. Jika tidak begini, ya, jika tidak begini kita tetap kehilangan. Kalau saya pribadi sih nggak masalah, saya sudah sadar. Cuman yang belum sadar ini, dia tidak sadar, kaget nanti akan menerima azab. Nah, dan dia juga belum tahu juga apa sebabnya kalau kok menerima azab gitu loh. Nah, dan sekarang posisinya kita ini sudah dalam masa dihancurkan. Apa-apa sebabnya tidak bisa saya bahas di medsos. Nah, ya, apa-apa saja trik-trik orang, pembodohan, dan metode-metode yang sudah berhasil, orang-orang dan korbannya seperti apa saja tidak mungkin saya beritahu di medsos ini, ya. Jadi tolonglah sekali lagi, jika menyimak konten saya, tolong simak sampai lengkapnya, jangan asal komentar, ya. Saya ini bukan musuh, saya ini justru sayang. Nah, kepentingan saya banyak, tuh, kerjaan saya banyak. Nah, jadi jadi di sela-sela waktu saya masih saya sampaikan juga wujud keprihatinan. Ya, tetapi keprihatinan itu harus menunggu, harus ada respon dari yang dikhawatirkan. Nah, gitu loh. Ya, jadi cukup segitu saja. Silahkan berkunjung ke akun Facebook Penghulu Merapa Alam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari semua, selama ini saudara-saudari, terutama yang lebih berumur daripada saya atau umurnya sama, nah itu menganggap saya karakternya berbahasa kasar, selalu mencela, selalu menghujat, ya, dan rata-rata meminta saya untuk menjelaskan via medsos. Ada juga yang meminta menjelaskan kepada saya perkara sejarah, hukum, maknawi tersurat dan tersirat, ABS SPK dan Nanampe, ada Selingkah Nagari, adab Nanampe, dan masalah macam-macam pengajian. Ada pihak telepon, berulang kali saya bilang, jika bisa dengan metode buku, jika bisa dengan metode video macam-macam, itu nggak laku, guru. Nah, padahal yang sama besar dengan saya ini, yang lebih tua ini, padahal dia lebih pintar. Dan dia selalu mencela dan menghujat saat saya memberi contoh. Ya, memberi contoh kezoliman yang dilakukan oleh Makati di dalam memang aja kan ciang. Kalian menjual ayat.